dilihat secara protein kasar. Jadi orang menanam rumput pakcong kalau misalkan dibandingkan dengan rumput odot, para pelaku pengusaha rumput itu yang pertama menanam rumput untuk kebutuhan pakan ternak, menanam rumput untuk dijual rumputnya. Tani yang aman itu tani rumput. Jadi rumput saya gak laku, saya punya ternak. Dan untuk saat ini laku terus. Apa kabar sobat rumah GWF? Panjang umur, hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan membahas terkait tentang suatu hal yang sudah familiar ataupun sudah dikatakan sudah tidak aneh lagi, tentang usaha rumput. Dan lebih fokusnya saya akan menitik beratkan pada budidaya usaha rumput pakcong ya. Hal ini akan sangat menarik kalau misalkan saya bahas terkait dunia rumput, lebih tepatnya rumput pakcong. Kok bisa rumput ini bisa laku dan bisa sangat populer di kalangan para peternak. Dan saya menyampaikan terkait rumput pakcong ini, saya sendiri adalah selaku praktisi ataupun petani rumput pakcong, bisa juga dibilang salah satu pembudidaya ataupun pengusaha juga bisa disebut, peternak juga bisa disebut. Maka dari itu saya setidaknya kurang lebih tahu terkait tentang rumput pakcong, dan ada kemungkinan terbesar bahwa sahabat rumah GWF yang menonton video saya saat ini kemungkinan entah mau menanam rumput pakcong untuk pakan ternak, entah mau menanam rumput pakcong untuk usaha penjualan rumputnya, atau bahkan sahabat rumah GWF sudah menanam rumput pakcong, bahkan sudah panen ataupun sudah menjualnya. Dan untuk rumput pakcong mungkin secara viralnya ya, yang saya ketahui, karena sebelum viral rumput pakcong itu sebelumnya ada rumput odot terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan menurut saya ya, sebelum rumput pakcong viral, nah rumput odot itu, makanya rumput odot ini sering saya bilang rumput legend. Rumput odot sebelumnya udah viral terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan untuk penjualan rumputnya, si rumput odot juga sama, itu bisa dijual rumputnya. Bahkan pas waktu sebelum rumput pakcong ada, banyak yang japri ke saya itu minta rumput odot karena rumput pakcong itu belum ada ya. Dan setelah rumput pakcong viral di tahun 2020 lah, viralnya itu kurang lebih tahun 2020 atau 2019 akhir si rumput pakcong. Nah si rumput odot ini secara minat konsumen ataupun yang beli rumputnya udah jarang, bahkan udah beralih ke rumput pakcong. Dan sahabat rumah GWF, kenapa bisa seperti itu? Oke, pokoknya simak terus nih video kali ini terkait tentang pembahasan rumput pakcong. Sahabat rumah GWF, bahwa rumput pakcong ini sesuatu hal yang mungkin bisa katakanlah viral di tahun 2020 dan sekarang tahun 2023, berarti sudah menginjak 3 tahun mau ke 4 tahun. Saya bicara viralnya ya, bukan bicara awal mula pakcong datang ke Indonesia. Dan untuk tren budidaya rumput itu menurut saya di tahun 2018 itu tidak terlalu hit. Bahkan untuk kalangan para peternak pun aneh kok rumput ditanam. Setelah pengetahuan di kalangan para peternak itu sudah agak kebuka ya, bahwa
hal yang perlu diperhatikan terkait tentang peternakan, sukses dalam beternak domba ataupun sapi, hal yang paling terpenting yaitu pakan. Makanya dari sana mulai banyak yang menanam rumput, dan setelah itu bahkan untuk rumput odot, rumput pakcong semakin lebih viral lagi. Artinya gini, semakin banyak orang yang menanam rumput dan akhirnya semakin viral juga terkait tentang si rumput itu sendiri, sehingga di sana menambah keviralannya itu bahwa si rumput ini bisa laku dijual. Saya katakan rumputnya ya, bukan bibitnya. Dan sahabat rumah GWF, di tahun 2018 saya itu udah jualan rumput, bukan bibit. Pertama itu saya jualan rumput odot. Di tahun 2019 akhir itu saya baru pengembangan rumput pakcong, karena di tahun 2018 pakcong itu tidak terlalu familiar. Yang adanya gajah Taiwan. Gajah Taiwan itu ada, atau Napier Taiwan. 2019 mau ke 2020 saya tanam rumput pakcong. Nah, si rumput pakcong ini yang tadinya yang tadinya biasa-biasa saja, tetapi bisa mengalahkan pokoknya seperti itu. Jadi kepopulerannya mengalahkan si rumput odot. Dan kenapa bisa seperti itu? Yang pertama sih bisa dilihat secara protein kasar. Jadi orang menanam rumput pakcong, kalau misalkan dibandingkan dengan rumput odot, secara PK ataupun kandungan protein kasarnya lebih tinggi rumput pakcong. Rumput odot kan kisaran katakanlah 11%-an. Rumput pakcong itu bisa nyampe di 16%. Bisa di atas pakcong, bisa di atas odot. Nah, maka dari itu secara konsumen, maksudnya di sini konsumen itu para peternak yang mau beli rumput lebih cenderung memilih rumput pakcong untuk pakan ternaknya. Maka dari itu si rumput odot sebenarnya masih laku, tapi secara peminat menurut saya dan untuk saat ini lebih cenderung ke rumput pakcong untuk peminat ataupun nilai jual yang saat ini lumayan cukup, masih rame lah ataupun masih tinggi. Dan di tahun 2020 itu benar-benar booming. Seakan-akan rumput odot sih sebenarnya tidak tenggelam, bahkan rumput odot itu masih peminatnya untuk saat ini masih benar-benar ada, dan bahkan menjadi kolaborasi yang mana kalau nggak nanam odot ada yang kurang gitu. Jadi odot pakcong itu biasanya dua rumput yang tidak terpisahkan. Kalau nanam odot paling ke pakcong, kalau nggak pakcong ya odot, atau tanam dua-duanya. Dan kenapa bisa pakcong itu lebih banyak diminati? Yang kedua secara produktivitas. Tadi secara kandungan protein kasar dan secara produktivitas juga itu benar-benar jauh mengalahkan rumput odot. Nah, maka dari itu si pembudidaya ataupun saya sendiri bahkan lebih banyak di rumput pakcong. Begitupun para pengusaha yang penjual rumput lebih fokusnya menanam rumput pakcong, karena secara PK, secara protein kasar, dan secara peminat ataupun permintaan lumayan cukup tinggi. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ya saya tahu saya pelaku usaha yang lebih fokus di bibit. Jadi penjualan bibit rumput itu secara peminat itu lebih banyak yang membeli bibit rumput pakcong. Saya agak kehitung cukup banyak banget lah. Kalau misalkan 1 tahun itu udah mungkin berapa juta bibit yang saya kirim untuk rumput pakcong ya, untuk bibit rumput pakcong. Kalau rumput odot, Gama Umami, Janjibar dan lain sebagainya itu malah kurang secara peminatnya. Dan ternyata saya ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha yang khusus jual rumput secara konsumen,
yang lebih banyak permintaan itu rumput pakcong, dan rumput pakcong itu biasanya ya umumnya harga rumput itu di harga 500 per kilo. Kalau misalkan saya sendiri sebenarnya jual rumput, tapi khusus Idul Adha. Idul Adha itu saya jual 1.000 rupiah per kilo Idul Adha. Tapi kalau hari-hari biasa saya nggak jual. Kalau misalkan dikalkulasikan sebenarnya maksudnya dihitung-hitung ya dengan pertanian yang lain ataupun secara perawatan lebih simpel di pembudidayaan ataupun tanam rumput. Tanam rumput itu simpel banget, sekali tanam panen berkali-kali, secara perawatan juga tidak bertele-tele, maksudnya bukan bertele-tele ya, tidak rewel gitu. Secara pemupukan juga ya sederhana, dan hal itu yang mana kalau yang punya lahannya agak luas, nah, kalau udah punya pangsa pasarnya juga dan udah tahu terkait tentang seputar rumput pakcong, makanya banyak yang beralih, yang tadinya tanam padi, yang tadinya tanam sayuran, yang tadinya ada yang lahan nganggur, ditanami rumput pakcong. Jadi ada dua opsi para peternak, bukan para peternak, para pelaku pengusaha rumput itu. Yang pertama, menanam rumput untuk kebutuhan pakan ternak, menanam rumput untuk dijual rumputnya. Dan hal itu secara hitung-hitungan, apalagi kalau misalkan kita punya ternak sendiri, tidak akan rugi sama sekali. Dan menurut saya, sepengalaman saya juga, tani yang aman itu tani rumput. Jadi saya sarankan juga kalau misalkan tidak tahu pangsa pasarnya, ya saya sarankan sekalian ternaknya juga. Jadi saya itu nggak rugi. Andaikan rumput saya gak laku, saya punya ternak. Dan untuk saat ini laku terus. Oke Sobat Rumah GWF, mungkin informasi terkait tentang tren ataupun budidaya usaha budidaya rumput pakcong, hanya itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti panjang lebar tuh kalau misalkan pengen mengupas tuntas tentang tip cara tanam, tentang budidaya rumput, ataupun tentang cara berwirausaha terkait tentang dunia rumput. Saya katakan saya cukup tahu lah terkait tentang pengalaman saya, dan terkait tentang pengalaman usaha budidaya rumput sangat jarang sekali saya share. Oke Sobat Rumah GWF, mungkin itu saja video kali ini. Panjang umur, halal baik.